You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Ada infeksi mematikan yang disebabkan oleh virus aneh yang telah membunuh sebagian besar populasi di seluruh dunia. Ada 4 orang yang selamat, yaitu saudara-saudara Brian dan Danny, beserta pacar Brian, Bobby, dan teman Danny, Kate. Mereka sedang melakukan perjalanan dengan mobil ke Turtle Beach, lokasi favorit masa kecil mereka. Untuk melarikan diri dari epidemi, di tengah jalan mereka melihat sebuah mobil tergeletak di tengah jalan utama. Mobil itu adalah milik salah satu orang yang selamat, Frank, dan putrinya, Jody. Brian memerintahkan kelompok untuk menutup jendela mobil. Frank meminta kelompok tersebut untuk memberikan bensin kepadanya dan sebagai balasannya, dia akan memberikan makanan dan air kepada mereka. Namun, Kate memperingatkan kelompok bahwa putri Frank, Jody, terinfeksi. Brian segera menghidupkan mesin mobil untuk menghindari virus dari keluarga Frank. Ketika kelompok tersebut sedang menjauh, Frank mengambil kunci Inggris dan memukul jendela mobil mereka. Brian dengan cepat mengendarai mobil ke sisi jalan dan melarikan diri. Namun, bagian bawah mobil mereka rusak sehingga bensin tumpah di jalan. Setelah berlari sejauh beberapa saat, mobil mereka mogok. Sementara, Danny dan Bobby menyarankan untuk melakukan kesepakatan dengan Frank. Brian dan Kate berpendapat bahwa hal itu berbahaya dan sangat menular. Akhirnya, keempat orang tersebut tidak punya pilihan selain membawa jerigen bensin ke tempat Frank. Ketika kelompok tersebut semakin dekat dengan Frank, Brian mengarahkan pistol ke arahnya dan mengungkapkan bahwa mereka akan mengambil mobil Frank. Pada saat ini, Frank memberitahu kelompok bahwa CDC atau Pusat Pengendalian Penyakit telah mengembangkan serum untuk pandemi tersebut di sebuah sekolah tinggi terdekat. Oleh karena itu, Frank perlu membawa Jody agar dia bisa sembuh. Sementara Brian meragukan desakan Frank, Danny mengemukakan sebuah ide. Keempat orang tersebut akan duduk di kursi depan, sementara Frank dan Jody akan duduk di belakang. Danny menggunakan pelindung plastik untuk mengisolasi orang yang terinfeksi. Mereka akan membersihkan mobil secara menyeluruh sebelum pergi ke sekolah tinggi. Saat kelompok tersebut melewati mobil mereka yang rusak, Danny kembali untuk mengambil foto saudara-saudara tersebut saat mereka masih kecil. Setelah itu, Bobby menghabiskan waktu bermain dengan Jody kecil di dalam mobil. Ketika Brian membuat lelucon kotor tentang Bobby, dia dipukul di wajah sehingga mobil keluar dari jalan. Kate tanpa sengaja memegang pelindung, membuat pita perekatnya sedikit terlepas. Karena takut terinfeksi, Kate buru-buru keluar dari mobil. Danny mengikutinya untuk meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Pada saat itu, Danny dan Kate juga melihat sebuah mobil yang ditinggalkan di depan mereka. Danny dan Brian memutuskan untuk memeriksa mobil tersebut apakah mereka bisa mengganti beberapa bensin darinya. Ketika mereka membuka mobil itu, mereka menemukan mayat seorang pria yang terinfeksi. Danny mencoba mengambil kunci mobil tersebut. Namun ketika dia berbalik, pria tersebut masih hidup dan dengan lemah mengucapkan sesuatu. Danny ketakutan dan segera keluar dari mobil, sementara pria di dalamnya masih mengetuk pintu untuk meminta pertolongan. Saudara-saudara tersebut dengan cepat melarikan diri dari pria yang terinfeksi. Pada malam hari, kelompok tersebut berhenti untuk beristirahat. Ketika Brian dan Bobby keluar secara diam-diam untuk bersenang-senang, Kate dan Danny berbicara dengan Frank dan Jody. Frank bertanya kepada Danny alasan mereka pergi ke Turtle Beach. Danny menjelaskan bahwa lokasi ini adalah rumah masa kecil mereka yang terpencil dari orang lain. Oleh karena itu, Brian dan Danny berpikir bahwa tempat ini aman bagi mereka untuk berlindung sampai epidemi ini berakhir. Saat mereka sedang bersantai di dekat api unggun, kelompok tersebut melihat ada suara di jalan utama. Ada sebuah tank yang mengejar sebuah mobil, kemudian seorang pria ditembak oleh orang lain dalam tank. Kelompok tersebut dengan cepat memadamkan api unggun dan berusaha bersembunyi dari para pria asing tersebut. Keesokan paginya, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan mereka ke sekolah tinggi sambil melewati pria yang ditembak semalam yang tergantung di pohon. Kelompok tersebut pindah ke sebuah kota yang terinfeksi, di mana tidak ada yang selamat. Tubuh-tubuh yang terinfeksi dikumpulkan dalam truk sampah. Kelompok memasuki sekolah menengah, di mana mereka berharap bisa mendapatkan serum. Bobby bersedia tinggal bersama Jody, sementara yang lain masuk ke sekolah mencari serum. Ketika sedang memeriksa, mereka melihat seseorang anak kecil berlari ke ruangan di sudut.
Mereka perlahan-lahan mengikuti anak tersebut dan menyadari bahwa ada seseorang dokter yang sedang bekerja. Di pintu lain, Frank juga masuk. Keempat orang tersebut berbicara dengan dokter yang bertugas apakah mereka bisa mendapatkan serum untuk Jody. Namun mereka menemukan bahwa serum hanya bekerja selama 3 hari dan kemudian orang yang terinfeksi akan tetap meninggal. Kelompok ini juga terkejut karena dokter tersebut sedang mempersiapkan kematian untuk anak-anak di sekolah. Frank memohon kepada dokter untuk menyelamatkan Jody dan anak-anak yang terinfeksi di dalam camp. Namun dokter mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang-orang. Kadang-kadang mereka harus memilih kematian yang lebih tidak menyakitkan. Frank mengerti bahwa serum tidak bisa menyembuhkan putrinya. Dia pun membiarkan dokter melakukan eutanasia atau bahasa halusnya biar kalau mati itu nggak menyakitkan lah pada anak-anak tersebut. Keempat orang tersebut keluar dari sekolah. Sementara itu, Bobby bersenang-senang dengan Jody. Gadis kecil itu secara tidak sengaja mengalami masalah pernapasan, membuatnya pingsan di dalam mobil. Bobby harus menyelamatkan Jody dalam keadaan darurat. Dia menurunkan pelindung dan mencapai Jody. Namun ketika Bobby menarik masker sehingga Jody bisa bernapas normal, Jody muntah darah ke tubuh Bobby dan mobil. Melihat keempat orang tersebut keluar dari sekolah, Bobby dengan cepat memperbaiki pelindung dan melepas mantel berdarahnya. Frank masuk ke dalam mobil, melihat Jody di lantai. Saat Frank memegang Jody di tangannya, gadis itu bersikeras untuk pergi ke toilet. Frank menenangkan dan mendorong Jody agar pergi sendiri ke toilet di dekatnya. Namun Jody terlalu lemah untuk berjalan sendiri sehingga Frank harus pergi bersamanya. Sebelum pergi, Frank menghargai kebaikan Danny. Kemudian Brian dengan cepat mendorong yang lain untuk masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Frank dan Jody di belakang. Mereka tahu bahwa ayah dan putrinya akan segera meninggal. Kemudian pada hari itu ketika Danny dan Kate membersihkan kursi belakang mobil, Bobby diam-diam melemparkan mantel berdarahnya di bawah mobil sambil menutup mulutnya agar ketiga orang tersebut tidak meninggalkannya. Mereka pergi ke sebuah hotel terdekat untuk beristirahat lagi. Brian menemukan kolam yang kotor di hotel. Dia mencoba memeriksa apa yang ada di dalam dengan sebatang tongkat. Ketika tongkat terjebak, Brian berhasil menariknya keluar dan menemukan sebuah mayat. Dia ketakutan dan hampir jatuh ke dalam kolam, tetapi Danny berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, kelompok-kelompok tersebut memutuskan untuk bermain golf bersama. Ketika Brian jatuh dan ingin Bobby memegang tangannya, dia menggunakan tongkat golf sebagai gantinya untuk menghindari menginfeksi Brian. Brian mencoba bersenang-senang dengan Bobby di pasir, tetapi Bobby marah padanya. Kelompok tersebut sangat bersenang-senang di lapangan golf. Mereka memukul bola ke jendela dari gedung yang hancur di dekatnya, tanpa menyadari bahwa gedung tersebut dihuni oleh para survivalis bersenjata. Pada malam hari, ketika Danny dan Kate berada di lobi, mereka melihat beberapa lampu di pintu. Menyadari bahwa itu bukan Brian, Danny dan Kate bergegas bersembunyi di dapur, tanpa lupa membawa pisau sebagai alat pertahanan. Seorang pria bersenjata masuk dan menyadari bahwa pisau hilang. Danny dan Kate menyelinap dan keluar dari dapur. Sayangnya, keduanya segera ditangkap. Sementara itu, Brian kembali ke hotel. Dia melihat beberapa orang bersenjata di sekitar hotel dan menyadari bahwa hotel tersebut berada di bawah kendali mereka. Dia memaksa seorang pria untuk mengetahui siapa mereka dan segera menyadari bahwa Danny, Kate, dan Bobby diintimidasi oleh sekelompok orang dalam pakaian pelindung. Brian harus menyerah. Kelompok menuduh mereka telah membunuh Larry, pria yang mayatnya ada di kolam sebelumnya, dan mengkontaminasi hotel. Mereka memaksa Bobby dan Kate untuk ikut bersama mereka. Ketika para gadis diperintahkan untuk melepaskan pakaiannya, mereka menemukan infeksi pada Bobby. Karena takut terinfeksi, pemimpin kelompok membiarkan mereka pergi. Keesokan harinya, keempatnya melakukan perjalanan mereka ke dalam situasi tegang ketika Bobby dinyatakan positif terinfeksi. Brian kemudian memaksa Bobby untuk meninggalkan kelompok. Bobby memohon kepada Brian untuk menyelamatkannya, tetapi sesuai peraturan dia harus pergi. Bobby berlari mengejar mobil tanpa hasil, tetapi mobil terus bergerak maju. Ketika mobil kehabisan bensin, trio tersebut melihat mobil lain di ujung jauh. Pada saat ini, Brian masih merasa kesal atas apa yang dia lakukan terhadap Bobby.
Dia memutuskan untuk menghentikan mobil tersebut tanpa mempedulikan desakan Danny dan Kit. Sementara Danny berhasil mengatur dengan dua wanita di mobil lain untuk meminta bensin. Tiba-tiba Brian menembak kedua wanita tersebut menyebabkan sopirnya tewas. Danny marah dengan apa yang baru saja dilakukan Brian dan mencoba menghentikannya untuk menembak orang-orang yang tidak berdosa. Kemudian Brian mendekati dan memaksa wanita yang masih hidup untuk keluar dari mobil. Namun wanita tersebut keluar dengan membawa pistol dan menembak kaki Brian. Brian jatuh tapi masih menembak wanita tersebut. Brian kemudian berjalan pincang menuju mobil dan memerintahkan Danny untuk mengambil bensin. Pada saat ini, melihat apa yang telah dilakukan Brian dengan membunuh orang-orang tak berdosa membuat Danny kehilangan kendali. Kedua saudara tersebut mulai bertengkar. Brian menjelaskan kepada Danny bahwa dalam situasi ini mereka harus menyelamatkan diri sendiri. Jika mereka tidak membunuh kedua wanita tersebut, mereka tidak dapat pergi ke Turtle Beach dan akhirnya akan terinfeksi. Danny tidak memiliki kata-kata lain selain menerima kenyataan tersebut. Trio tersebut melanjutkan perjalanan. Kit sekarang menjadi pengemudi karena Brian terluka. Melihat Brian menjadi pucat, Danny menyarankan agar mereka berhenti di rumah terbengkalai di dekatnya untuk mencari obat atau kotak pertolongan pertama untuk membantu Brian. Sementara, Kit dan Danny mencari cara untuk masuk ke dalam rumah. Kit melihat jendela rusak di lantai 2. Danny kemudian naik dan masuk secara diam-diam. Dia secara tidak sengaja melihat seorang wanita yang terinfeksi mati di kursi sambil masih memegang pistol di tangannya. Danny perlahan mengambil pistol dari wanita itu untuk membela diri. Ketika dia masuk ke kamar tidur, dia melihat seekor anjing liar sedang memakan tubuh seorang pria yang terinfeksi. Ketika Danny melihat beberapa obat-obatan meja di dekatnya, dia perlahan mendekatinya agar anjing tersebut menjauhkannya. Namun, dia secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah botol yang mengganggu anjing tersebut. Setelah itu, anjing tersebut menyerangnya dengan agresif. Danny harus membunuhnya dengan pistolnya. Dia kemudian keluar dari rumah dengan darah anjing yang mengotori bajunya. Danny menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi. Sambil merawat luka Brian, Danny menyadari bahwa Brian juga terinfeksi. Danny kemudian bertemu dengan Kit untuk memberitahunya kebenaran itu. Kit ingin meninggalkan Brian, tetapi Danny tidak bisa karena Brian adalah saudaranya. Trio tersebut kemudian melanjutkan perjalanan di malam hari, meninggalkan Brian terisolasi di kursi belakang. Saat berhenti istirahat, Brian meminta Danny untuk memberinya kunci mobil agar dia bisa memastikan bahwa Danny dan Kit tidak meninggalkannya. Ketika Brian semakin lemah dan pingsan, Danny perlahan mencuri pistol dan kunci mobil dari Brian. Sayangnya, Brian bangun ketika Kit dan Danny pergi. Mereka berdua buru-buru menuju mobil dan menghidupkan mesin. Namun, Brian telah menukar kunci asli sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Brian membuka kunci mobil dari luar. Kit tidak punya pilihan selain memberikan pistol kepada Danny untuk membunuh Brian. Danny mencoba bernegosiasi dengan saudaranya untuk mendapatkan kunci mobil tersebut. Brian terus berjalan menuju Danny, membuat Danny tidak punya pilihan selain menembak Brian. Keesokan paginya, Danny duduk di sebuah tubuh terbakar Brian. Setelah itu, Danny dan Kit naik mobil dan pergi ke Turtle Beach. Mereka tiba di rumah masa kecil Danny. Danny merasa kesepian dan mengingat kenangan tentang saudaranya di rumah pantai ini. So, itulah pembahasan film kali ini. Like jika kalian suka videonya. Semoga kalian terhibur. See you in the next video. Goodbye. Dadah.